Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Paradigma Pengembangan Iptek. Materi yang pertama yaitu pengertian Iptek. Perkembangan Iptek adalah kenyataan yang bersifat ambivalen. Di satu pihak, Iptek membantu manusia untuk mengembangkan kehidupan individu-individu dan bersama transportasi, komunikasi, multimedia, peningkatan sarana, mutu pendidikan, dan lain-lain. Di lain pihak, tak dapat dipungkiri bahwa iptek juga berpotensi besar terhadap penghancuran hidup dan alam semesta. Keganasan senjata nuklir dan bom adalah bagian kecil dari akibat negatif dari perkembangan iptek yang secara kasat mata bisa kita lihat. Selain itu, pencemaran udara dan pencemaran air, serta kerusakan atau kehancuran alam, semesta atau hutan, yang dari tahun ke tahun sungguh semakin mengerikan adalah akibat negatif dari perkembangan teknologi dan industrialisasi serta ambisi manusia untuk menguasai atau mengeksploitasi alam semesta. Materi yang selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap iptek. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun secara tersamar seperti yang disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu akidah Islam sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat dalam segalanya. Dalam pandangan hidup, gaya hidup termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan, bercokolnya paradigma sekuler ini yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti oleh orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak kenal halal haram. Materi selanjutnya yaitu berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Umat Islam yang mewarisi ajaran suci ilahiyah dan peradaban dan iptek Islam yang jaya di masa lalu justru kini terpuruk di negerinya sendiri yang sebenarnya kaya sumber daya alamnya namun miskin kualitas sumber daya manusianya atau pendidikan dan ipteknya. Ketidakadilan global ini terlihat dari fakta bahwa 80% kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 20% penduduk kaya di negara-negara maju. Sementara 80% penduduk dunia di negara-negara miskin hanya memperebutkan rempah-rempah sisa makanan pesta pora bangsa-bangsa negara maju. Ironis bahwa Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi justru mengalami krisis dan kelangkaan BBM. Ironis bahwa di tengah keberlimpahan hasil produksi gunung emas, perak, dan tembaga serta kayu hasil hutan yang ada di Indonesia, kita justru mengalami kesulitan dan krisis ekonomi, kelaparan, busung lapar, dan berbagai penyakit akibat kemiskinan rakyat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari makalah kami yaitu ilmu ialah sebagai pengetahuan yang ilmiah, sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu dasar untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Orang berilmu pengetahuan berarti menguasai ilmu dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menjelaskannya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan diperlukan antara lain adanya sarana tertentu, yakni yang disebut berpikir. Jelasnya, berpikir pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.